Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashma Anggita Pramono. Nama saya Jessica Esternoya. Nama saya Rendra Sergio Lawesang. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi kemalasan dalam belajar. Mengatasi kemalasan dalam belajar. Dalam mengatasi kemalasan dalam belajar, kita membuka pintu kesempatan untuk pertumbuhan diri dan kesuksesan. Melalui kesadaran akan nilai pendidikan, semangat yang tak kenal lelah, dan dukungan dari lingkungan, kita mampu meraih prestasi akademik yang gemilang dan mencapai potensi diri secara maksimal. Kemalasan dalam belajar merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh banyak siswa. Hal ini dapat menghambat kemajuan akademis dan mengurangi potensi seseorang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Meskipun alami untuk merasa malas atau kurang termotivasi dari waktu ke waktu, ada beberapa strategi yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Pertama, buatlah target dalam memahami pembelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan proses yang telah ditata sedemikian rupa untuk mencapai hasil maksimal dan sesuai tujuan. Maka sangat diperlukan pembentukan target dalam memahami pembelajaran. Dengan begitu, kegiatan belajar akan berjalan dengan lancar dan tersusun rapi. Contohnya, misalnya tentukan hari belajar terlebih dahulu, seperti Senin, Rabu, atau hari lainnya. Bisa juga ditambahkan dengan menentukan tempat belajar seperti rumah atau perpustakaan. Setelah waktu dan tempat ditentukan, mulailah dengan mencatat poin-poin penting di materi tertentu. Dilanjutkan mengerjakan latihan soal. 2. Susun jadwal untuk memenuhi target. Dengan menyusun jadwal untuk memenuhi target, kita bisa teratur untuk belajar. Dengan demikian, kita bisa mencapai target dengan maksimal. Dan dengan menyusun jadwal, kita tidak terlalu tertekan karena itu kesepakatan dengan diri sendiri. Contohnya, mulailah menentukan tujuan terlebih dahulu seperti belajar untuk menghadapi ujian hari Senin, lalu identifikasi waktu yang tersedia. Misalnya, hanya tersedia waktu dari hari Jumat sampai Minggu, maka susunlah jadwal untuk belajar sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditentukan. 3. Usahakan untuk membuka buku minimal 1 lembar sehari. Dengan membaca buku minimal 1 lembar sehari, kita lebih santai dalam belajar daripada terburu-buru membaca 1 buku dalam sehari. Dan membaca buku 1 lembar sehari akan lebih mudah dipahami dan mudah diingat. Contohnya, buatlah tumpukan buku yang menarik dan bervariasi di tempat yang mudah dijangkau, seperti di meja belajar atau di sebelah tempat tidur. Lalu mulailah membaca dengan mengambil jeda di beberapa waktu. Misalnya, sudah membaca pada pagi hari, lalu ambillah jeda dan lanjutkan pada siang hari, dan begitu seterusnya. 4. Buatlah kelompok belajar bersama teman-teman. Belajar bersama teman akan lebih menyenangkan daripada sendiri, karena kita tidak akan merasa bosan, dan kita bisa bertanya jika kita kurang paham kepada teman kita. Contohnya, kerjakanlah latihan soal, tugas, atau proyek bersama-sama. Ini memungkinkan untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas akademis. Jika terdapat diskusi kelompok, catatlah poin-poin penting untuk referensi belajar lebih lanjut. Kesimpulan dari topik mengatasi kemalasan dalam belajar adalah bahwa menghadapi tantangan kemalasan memerlukan kesadaran, kesabaran, dan komitmen untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam usaha mencapai kesuksesan akademis dan pengembangan diri, kita harus mengakui bahwa kemalasan adalah suatu hal yang bisa dialami oleh siapapun, tetapi juga merupakan hal yang dapat diatasi. Dalam mengatasi kemalasan dalam belajar, penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, serta menyusun rencana dan jadwal belajar yang teratur. Dengan mengelola waktu dengan baik dan fokus pada tugas-tugas yang harus diselesaikan, kita dapat menghindari prokrastinasi dan meningkatkan produktivitas dalam belajar. Terima kasih banyak telah menyimak video ini. Apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan lainnya yang terdapat di video ini, kami mohon maaf besar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.